Akhir-akhir ini tuh banyak banget yang ngomong siapin uang 12 kali dari biaya bulanan, stok survival food, atau beli radio kalau terjadi perang dunia ketiga. Menurutku ini sih yang harus kita siapin dari sekarang. Guys, kita tuh sering banget terlalu jauh mikirin perang dunia ketiga, tapi gimana kalau misalnya besok kita dipanggil Tuhan? Atau Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan terjadi rapture yang kita juga nggak tahu waktunya kapan. Pertanyaannya, apa yang udah kita siapin untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah kita udah benar-benar siap pada hari penghakiman? Atau apakah kita udah hidup dalam iman dan menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita? Nah, kalau kalian baca di 2 Timotius 3 itu benar-benar dijelasin keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia itu akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong, membual, tidak tahu mengasihi, bahkan mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang paling menampar tuh di ayat 5. Secara lahiriah mereka tuh menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya dia tuh kelihatan rohani, tapi sebenarnya hidupnya tuh jauh daripada Tuhan. Sebagai seseorang yang udah diselamatin Tuhan Yesus, kita tuh nggak boleh hidup seperti itu. Sekarang tuh kita masih hidup di zaman kasih karunia, artinya Tuhan tuh masih kasih kesempatan buat kita untuk bertobat, guys. Masalahnya waktunya tuh nggak selamanya ada. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kesempatan itu tuh udah nggak ada lagi. Terus apa yang harus kita lakuin? Di 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman. Ini bisa kita lakukan kalau kita udah baca firman terlebih dahulu. Terus siap sedialah baik atau tidak waktunya. Kita harus siap sedia kapanpun waktunya. Jadi kita harus pertahankan iman kita. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Menurut aku ini tuh karena dunia udah banyak banget memberi ajaran yang menyesatkan, yang ngebuat kita tuh semakin sering mengandalkan diri, logika, uang, pokoknya membuat kita tuh semakin jauh dari Tuhan. Jadi kita perlu banget menegur dan memberitakan kebenaran, tapi dengan kasih tanpa menghakimi. Nah, yang gak kalah pentingnya tuh di ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Segala hal tuh berarti dalam perkataan, pikiran, sikap hati, dan perbuatan kita. Kadang dosa yang terlihat kecil kayak overconsumption, membeli sesuatu bukan karena keperluan tapi keinginan, gossiping, flexing, menganggap diri lebih baik daripada orang lain, atau makan berlebihan sampai sakit. Itu tuh dosa-dosa yang gak kasat mata, tapi itu terjadi karena gak ada pengendalian diri. Next, sabarlah menderita. Di hari-hari terakhir, Alkitab mencatat bahwa akan ada masa-masa yang sukar. Tuhan mau kita tuh sabar, belajar untuk gak bersungut-sungut dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan yang terakhir, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Memberitakan Injil tuh gak selalu harus pelayanan di gereja loh. Di tempat kerja, di keluarga, dimanapun Tuhan menempatkan kita tuh bisa menjadi terang dan membawa orang untuk mengenal Kristus. Jadi daripada kita sibuk mikirin ini, itu, nyetok ini, itu, lebih baik kita mulai membangun hidup kita dalam iman yang teguh, mulai belajar taat sama firman Tuhan, kerjakan keselamatan, dan jadi terang bagi orang-orang di sekitar kita.